non pidana. Tetapi kami melihat tidak ada itikat baik dari yang bersangkutan. Hingga akhirnya kami membuat laporan polisi di Polres Jakarta Selatan. Proses hukum di kepolisian Polres Jakarta Selatan melalui mekanisme atau tahapan-tahapan yang ada. Dari proses penyelidikan maupun sampai saat ini ditetapkannya saudara RSO sebagai tersangka. Yang mana saya tetap mengedepankan upaya-upaya penyelesaian secara restoratif justice. Tetapi kami menilai bahwa terhadap saudara RSO tidak menunjukkan itikat baiknya. Dalam upaya penyelidikan, kami sudah dilakukan fasilitasi oleh penyidik untuk melakukan mediasi. Yang mana pada waktu itu terjadi di bulan Januari 2026. Yang mana pada saat itu disampaikan bahwa akan menyelesaikan dengan meminta waktu selama 4 bulan. Kami hormati proses tersebut, tetapi proses hukum tetap berjalan. Yang mana akhirnya pada 15 April 2026, surat perintah penyidikan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Yang selanjutnya kami diupdate dari Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan telah ditetapkannya RSO sebagai tersangka. Kami sudah berupaya untuk mencoba berkomunikasi melalui PH-nya yang sebelumnya. PH yang sekarang adalah PH yang baru. PH yang sebelumnya, tetapi tidak ada jalan keluar. Sehingga pada hari ini kami menyampaikan bahwa kami terus akan mengawal kasus ini sampai adanya keadilan ataupun hak yang telah digelapkan atau dilakukan penipuan oleh saudara RSO. Bang, kita belum tahu nih awalnya seperti apa sih, kabarnya ada terkait bisnis soal makanan sehat. Apakah itu betul dan bentuk investasinya seperti apa, Bang? Jadi begini, yang bisa saya sampaikan adalah bahwa saudara RSO mengajak klien saya untuk melakukan investasi bisnis. Yang mana klien saya telah menyerahkan sejumlah uang sejumlah 3,5 miliar. Yang penyerahannya secara bertahap tanggal 6 dan 7 Februari. Selanjutnya saudara RSO menjanjikan keuntungan. Yang mana keuntungan tersebut yang sampai saat ini pun tidak ada realisasinya. Ketika kami menanyakan tentang bisnis yang bersangkutan, ternyata tidak ada juga. Sehingga kami membuat laporan polisi. Berarti di garis bawahi bisnis tersebut tidak ada meskipun investasi sudah berjalan gitu, Bang? Ya, saya bisa menyampaikan bahwa unsur-unsur penipuannya jelas sehingga penyidik bisa menetapkan ini sebagai tersangka. Bang, berarti tidak ada spesial pun yang diterima oleh klien Abang? Sejauh ini setelah saya tanyakan kepada klien saya tidak ada. Yang 100 juta katanya udah Ya itu silakan aja, itu dari pihaknya RSO menyampaikan hal demikian. Itu bagian pembelaan atau apapun ya silakan dikonfirmasi bahwa semua itu sudah dituangkan dalam proses penyidikan yang ada, bahwa sejauh ini tidak ada pengembalian 1 sen pun dari klien ya RSO, anggota pengacara dari RSO kepada klien saya. Memang perjanjiannya seperti apa sih, Bang, di awal? Ya itu tadi saya bilang ada. Persentase keuntungannya berapa, Bang, itu? Ya itu dia, dijanjikan ada keuntungan 10% dan seterusnya. Bang, alasan kuat langsung mengarah ke pidana sebelumnya tidak perdata mungkin gimana, Bang? Jadi begini, kita mengawali semuanya dari melalui somasi. Setelah somasi kita layangkan kan tidak ada respon. Sehingga akhirnya tadi saya sampaikan di awal, sehingga pidana adalah ultimum remedium, yaitu pilihan kami yang terakhir untuk mendapatkan keadilan. Sehingga akhirnya kami membuat laporan polisi. Bang, terkait kabar bunga yang 1 miliar itu gimana sih, Bang? Kan jumlahnya kira pas setengah M, Bang. Itu bunganya 1 miliar itu seperti apa sih, Bang? Jadi begini,
Saudara RSO itu memberikan kami sejumlah cek yang mana cek tersebut setelah dicoba dicairkan ternyata tidak ada isinya. Nah itu yang tadi bertanyakan sama teman media mengenai ada keuntungan dan seterusnya. Tapi kami fokus pada kerugian yang kami alami dan uang yang telah kami serahkan kepada yang bersangkutan. Cek kosong itu nominalnya berapa bang? Cek kosong itu yang nominalnya sejumlah ya 4 sekian. 4 sekian. Miliar. 4 miliar. 4 miliar. 4,4 apa? Ada cek nomor sekian-sekian 350, ada 350 dan 3850. Yang kesemuanya itu blok. Jadi klien abang yang diinginkan itu pengembalian 3,5 M atau 4,5 M bang? Karena ini Iya. versinya berbeda bang. Ya itu silakan aja nanti dari pihak yang menyampaikan demikian. Yang jelas laporan yang kami buat adalah kerugian kami sejumlah 3,5 miliar. Bang, pihak RSO kemarin melalui PH-nya bilang mau mengambil langkah tabayun. Ya. Restoratif justice. Nah, sikap abang dari klien menanggapi itu. Ya kami menyambut positif aja, tapi kan pengalaman yang sudah kami alami ini menjadi pelajaran buat saya. Artinya kami dari awal tidak mau juga perkara ini menjadi konsumsi publik. Dan akhirnya media pun tahu, bukan pun dari saya. Walaupun saya banyak menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan media, tapi saya tidak pernah menyampaikan laporan polisi karena pesan dari klien saya untuk diselesaikan secara baik. Tetapi ya apa mau dikata, ternyata dari Humas Polres Jakarta Selatan telah menyampaikan bahwa ada laporan polisi seperti itu. Dan menentukan tenggat waktu nggak bang untuk proses mediasinya? Gimana? Mediasi menentukan tenggat waktu mesti. Ya kami proses hukum akan terus berjalan buat kami. Karena kami kalau ditanya tenggat waktu dari sejak kami lapor polisi udah setahun ya kan? Iya. Ini 22 Agustus 2025. Sekarang tanggal 27 ya. 27 Agustus 2026. Yang tadi saya sampaikan di awal, pada bulan Januari ketika penyelidikan sebelum naik sidik, kami sudah diupayakan untuk bermediasi. Meminta waktu 4 bulan, kalau lihat dari Januari sampai sekarang kan sudah lewat juga. Jadi kami berharap ya kalau memang nantinya ke sana ada hal yang bisa diupayakan perdamaian, ya kami mengapresiasi. Tapi kalau tidak ya kami tetap akan meneruskan perkara ini sampai ke ranah pengadilan. Dari Senin kemarin sampai sekarang udah ada komunikasi nggak sih Mas, dari pihak Ruben ke pihak? Iya, pengacaranya datang ke saya beberapa kali, 2 kali. Tapi saya lihat, ya saya bilang kan PH-nya ya pernah juga yang sebelumnya datang ke saya juga, mendatangi saya. Tapi kan kembali lagi yang realisasinya bisa menjalankan kan bukan cukup PH saja ya. Mungkin PH-nya atau siapapun berkeinginan untuk menyelesaikan, tetapi kan sampai saat ini realisasinya tidak ada. Datangnya udah membawa pengajuan restrukturisasi. Ya, semua Restruktur. semuanya sudah disampaikan aja. Tapi kan kalau cuma menyampaikan aja kan apa yang bisa saya sampaikan ke klien gitu. Nanti tidak ada pengajuan untuk pembayaran cicilan bang? Nggak ada. Even 100 juta pun nggak ada. Nggak ada. Berarti 100 juta dipastikan tidak diterima ya? Tidak ada, Tidak tidak ada bang, di tahun ini berarti nggak ada ya bang 100 juta bang? tidak ada. Oke. Bang, Oke. kemarin pihak Ruben juga bilang kalau niat dari pelapor itu nggak ingin memenjarakan bang. Nah itu Ya memang dari awal. ada titik terang buat berdamai bang. Ya dari awal saya sudah sampaikan bahwa ini pilihan terakhir kami. Pidana adalah pilihan terakhir kami. Tetapi ketika tidak diselesaikan kan ya harus proses ini yang dilalui. Oke? Benar pelapor dokter kecantikan bang? Backgroundnya bang. Hah? Inisial Iya, kecantikan. dokter. Kan kamu tahu saya pengacara spesialis dokter kan? Tapi bang, ketika si dokter ini mau bekerja sama dengan RSO sendiri, apakah memang punya kedekatan sebelumnya? Saya tidak mendalami itu. Yang jelas mungkin mereka sudah saling kenal ya. Sudah saling kenal, ya artinya makanya akhirnya percaya dan ternyata akhirnya seperti ini.
Tapi ada hitam di atas putih nggak sih bang? Iya, yang jelas kita semua udah serahkan buktinya semua ke penyidik. Berapa banyak? Banyak barang bukti. Yang jelas pasti penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan minimal 2 alat bukti. Oke, Termasuk saksi. cek kosong. Termasuk cek. Kerjasama antara RSO dan Klien Abang atau ada pihak lain mungkin? Ya, salah satunya demikian juga. Ada saksi sudah berapa saksi? Udah banyak saksi. Berapa bang total? Udah banyak. Kalau dari pihak klien abang? Kalau nggak salah dari kita mungkin ada lebih dari 6 orang saksi. Dah. Udah ya? Oke. Cukup ya? Jelas? Makasih bang. Sama-sama. Bang Fred, nanti bang. Strukturisasi.